أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala rabbukum fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat Masjid Al-Mustaghfirin, Kota Gede, Yogyakarta, yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang saya hormati. Yang utama dan pertama selaku khatib, sebagaimana lazimnya mewasiatkan untuk diri kami sendiri dan selebihnya untuk jamaah Jumat ini semuanya, yakni marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan derajat dan pangkat yang sangat mulia, maka sebagai orang mukmin harus selalu mengusahakan dirinya pagi, siang, sore, malam untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan sudah terbukti kemarin pada waktu kita melaksanakan saum Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mencapai gelar takwa tersebut, karena memang berpuasa itu targetnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kita sudah selesai, maka dalam surat Yunus ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, seorang mukmin kalau selesai dari kerjanya melaksanakan ibadah dengan berhasil baik, berarti telah sukses melaksanakan tugas. Kalau tugas selesai, maka bergembiralah kita. Allah berfirman,
Qul ma fi fadlillah, katakan dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dan demikian itu, falyafrahu wa khairum mimma yasma'un, maka bergembiralah mereka, atau kita semua bergembira, lebih gembira dan lebih baik mimma yasma'un, dari harta benda yang kita kumpulkan. Jadi kita mendapatkan harta, tahta, dan pangkat yang tinggi belum seberapanya dibandingkan dengan gembiranya kita selesai dari tugas ibadah yang kita kumpulkan, semuanya kecil, sedangkan yang kita selesaikan dalam ibadah puasa dengan bagus, diterima ibadahnya dan tidak dikurangi pahalanya, falyafrahu, maka bergembiralah kita, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Aku bersyukur, segala puji untukmu ya Allah, dan semoga dengan nikmat tersebut Allah sempurnakan amal soleh kita. Sekarang tugas kita adalah menjaga kesolehan kita, menjaga kedudukan takwa kita di hadapan Allah. Bagaimana tidak bertakwa dicari, padahal pangkat yang rendah jadi kita kejar sampai kaki menjadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk mencapai mendapatkan nikmat dunia. Sedangkan nikmat takwa adalah dari dunia sampai akhir masa. Setelah kita bertahan dan menghasilkan takwa, maka tugas kita adalah mempertahankan kesolehan dan ketakwaan tersebut yang sejak 1 Ramadan dibina siang pagi sore sehingga berhasil menempuh derajat takwa, yaitu berpuasalah kalian karena Allah telah memberikan kewajiban kepada umat-umat seperti yang dahulu, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semoga sekarang ini dengan Jumatan ini sebagai tambahan Ramadan, Idul Fitri, kita tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nabi ada yang bertanya, ciri-ciri apa ya Rasulullah? Ciri-ciri apa wahai ulama, wahai sahabat, wahai tabi'in, tentang keberhasilan Ramadan atau kegagalan Ramadan? Kalau berhasil cirinya apa? Kalau gagal cirinya apa? Kemudian dijawab, wa min husnis sawabil hasanati, dan sebagai bukti berhasilnya diterimanya kebaikanmu oleh Allah Ta'ala, wal hasanatu ba'daha, maka akan diikuti kebaikan-kebaikan tersebut ba'daha, sesudah Ramadan itu. Jadi Ramadan kita siangnya berpuasa, kemudian malamnya sholat malam, sholat tarawih, sholat lail, dan membaca Al-Quran siang hari dan malam hari, berbanyak sedekah, kemudian doa dan zikir. Perkara-perkara ini kita lanjutkan di bulan Syawal dan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau kita tidak bisa Ramadan setahun, maka bisa ditempuh dengan siam seperti siam Ramadan, waktunya dan hukumnya mustahab. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa berbuat baik sekali maka dibalas kebaikan itu 10 kali lipat. Walikulli hasanatin
setiap satu kebaikan bi'ashri amsalihha, maka mendapat balasan 10 kali lipat. Bagaimana caranya untuk mengistiqomahkan Ramadan puasa yang sebulan itu? Kita lanjut di bulan-bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah terus dengan cara berpuasa mustahab atau sunnah, yakni sekurang-kurangnya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Abu Hurairah diberi wasiat oleh Rasulnya, Ausini, memberi wasiat kepadaku, Khalili, kekasihku, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Satu, dianjurkan supaya setiap bulannya bisa melaksanakan puasa sunnah, yaitu 3 hari sekurang-kurangnya. Kalau likuli hasanatin bi'arsi amsalihha, kalau setiap satu kebaikan kok dibayar, diganjar 10 lipatan, kalau bisa puasa 3 hari tiap bulannya, maka dia sama dengan atau senilai dengan dia berpuasa 3 kali 10, yakni 30 hari. Rata-rata 1 bulan adalah 30 hari. Berarti kita bisa berpuasa setiap bulan terus, sama dengan berpuasa 1 tahun. Dan ada juga yang borongan. Ada yang puasanya disebut dengan puasa Yaumul Bid. Ada puasa 1, kedua, ketiga di bulan Komariah. Ada yang puasa 28, 29, 39 bulan Komariah, atau di tengah-tengahnya 13, 14, 15. Terus. Maka telah berpuasa setiap bulan, dan kalau terusan berarti 1 tahun. Belum lagi model puasa setelah itu diwasiatkan oleh baginda Rasul supaya jangan ketinggalan sholat sunnah sekali 1 rakaat dalam 1 malam. Namanya sholat witir, sholat ganjil. Jangan kau tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. Jangan kau tinggalkan setiap malam 1 rakaat sholat witir. Kemudian jangan kau tinggalkan yang ketiganya adalah selalu sholat di siang hari 2 rakaat sebagai pembuka rezeki, sebagai menafkahi, mensedekahkan luas-luas dengan cara melaksanakan sholat duha. Dan seterusnya, baca Quran. Kalau bisa setiap malam atau setiap Ahad 1 pekan punya tabungan minimal 1 ayat dari Al-Quran. 1 ayat. Kalau setiap malam 1 ayat, lama-lama sampai 1 tahun. Padahal 1 tahun itu ada berapa hari? 360 hari. Berarti dapat 360 ayat. Nah, itu dibikin yang sangat ringan. Boleh jadi kita 1 malam, 1 siang, 1 hari, sehari semalam dapat 5 ayat hafalan. Dan faedahnya tinggi sekali. Baca Quran itu kan wa nazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan kepadamu Al-Quran adalah sebagai syifa, obat. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat lil mu'minin. Kalau ujungnya itu sebagai tanda wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, Quran itu adalah makanan empuk bagi seorang hamba yang beriman, mukmin, yaitu sebagai obat penyembuh penyakit hati, penyakit lahir, dan sebagai rahmat. Tetapi wala yasiduz zalimina illa khosara,
bagi orang-orang yang zalim tidak bisa menambah apapun Quran ini kecuali kerugian. Ada nggak orang yang bisa baca Quran tapi nggak mau baca? Ada yang bisa baca Quran tidak mengamalkan. Ya walayas itu tidak mendapat apa-apa. Li zolimin, bagi orang yang zolim. Orang zolim itu tahu kebaikan tapi malah milih keburukan. Mau menilai suatu perkara itu baik, dia tinggalkan. Tapi perkara-perkara yang buruk, dia amalkan. Lah orang yang seperti itu, Al-Quran bagi mereka yang zalim itu la yazidu, tidak menambah apa-apa, malah rugi dia. Ruginya apa? Karena dapat ilmu tapi tidak amalkan ilmunya. Jadi kalau orang itu kepengen mengerti dirinya sendiri, puasa kita ini kemarin 1 bulan penuh ini Allah terima apa Allah biarkan, maka wal hasanatu ba'daha, maka lanjutkan kebaikan itu di bulan-bulan sesudahnya. Semoga Allah Ta'ala bisa dan berkenan untuk memberikan syafaat taufik hidayah kepada diri kita semuanya sehingga bisa beristiqomah untuk melanjutkan amalan Ramadan pada hari yang akan datang. Hadirin wal hadirat, istiqomah itu adalah perkara yang paling disukai. Afdalu umuri, perkara yang paling afdal. Adwamuha, yang langgeng. Wa in kola, meskipun sedikit. Jadi biasa sholat jamaah di masjid, kalau bisa ya subuh sama isya, pertahankan terus. Kalau asar bisa monggo, kalau tidak maghrib asar itu sama yang duha yang lain ketinggalan, tidak begitu kecewa. Tapi harus kecewa kalau 1 hari 1 malam tidak melaksanakan jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya. Demikian yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi diri kami, dan kita semoga dapat istiqomah dan kebaikan, karena istiqomah itu lebih afdol, lebih unggul dibandingkan dengan orang yang mendapatkan karomah. Al istiqomah itu khairun minal karomah. Orang istiqomah itu lebih bagus daripada orang yang dapat karomah. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum bil kitabil karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirul azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar dan sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala khatamil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli syarrin
فالفوز بالجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيوبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا صالحا إلا قضيتها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah